Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah Philadelphia Kids Online Class. Yeay! Siapa yang sudah siap memuji Tuhan hari ini? Lambaikan tangan. Wow, Tante percaya semua sudah melambaikan tangan hari ini. Oke, sekarang Tante ajak semuanya untuk duduk yang baik. Oke, sudah duduk yang baik. Kita akan mulai ibadah ini dalam doa. Semuanya lipat tangan, pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan beribadah. Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Berikan kami konsentrasi dan kami siap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang siap beribadah hari ini sama-sama katakan amin, amin. Ya, sekarang Tante ajak semuanya untuk berdiri ya sama-sama dengan Tante. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi untuk Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya untuk Tante dan adik-adik semuanya. Ketika Tuhan datang, Dia memberikan semuanya untuk kita, yang terbaik untuk kita. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau terus belajar memuliakan nama-Mu. Singing glory, praise the Lord. Mari tepuk tangan, kita nyanyi dengan semangat ya. Singing ya ya, yippee yippee ya. Singing ya ya, yippee yippee ya. Singing ya ya, yippee yippee ya ya. Yippee yippee ya ya, yippee yippee ya. Singing glory hallelujah when He comes. Singing glory hallelujah when He comes. Singing glory hallelujah, singing glory hallelujah. Sing glory hallelujah when He comes. Tepuk tangan semuanya. Kita nyanyikan singing ya ya ya. Singing ya ya, yippee yippee ya. Singing ya ya, yippee yippee ya. Singing ya ya, yippee yippee ya ya. Yippee yippee ya ya. Yippee yippee ya. Singing glory hallelujah, praise the Lord. Singing glory hallelujah, praise the Lord. Singing glory hallelujah, singing glory hallelujah, singing glory hallelujah, praise the Lord. Singing glory hallelujah, singing glory hallelujah, singing glory hallelujah, praise the Lord. Semuanya kita sudah memuji Tuhan. Singing glory, haleluya apa? Praise the Lord. Ya, sekarang Tante minta semuanya untuk duduk. Kita siapkan hati untuk apa ya? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Ku mau taat dan setia. Siapkan hati adik-adik dengan sungguh-sungguh. Ini komitmen kami Tuhan, ini janji kami kepadamu Tuhan. Kami mau taat dan setia kepadamu. Ku buka telingaku untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang menolongku untuk melakukan firman
kebenaran. Ku mau taat dan setia, melakukan firman kebenaran di hidupku. Katakan, ku mau taat. Ku mau taat dan setia, melakukan firman kebenaran. Ku mau taat dan setia, melakukan firman kebenaran di hidupku. Di hidupku. Ya, Tante ajak semuanya untuk berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Lipat tangannya, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyanjung nama-Mu, dan sekarang kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan menolong kami untuk kami mengerti, dan Tuhan yang menolong kami untuk kami mentaati firman-Mu dengan setia. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang terkasih, Tante mau bertanya. Siapa di sini yang ada di rumah? Siapa yang sukanya mencium papa atau mamanya? Angkat tangan. Siapa yang suka memeluk papa atau mamanya? Ini biasanya yang masih balita nih, masih suka kiss, masih suka hak mama papanya nih. Yang besar-besar masih enggak ya kira-kira? Oh, enggak apa-apa, enggak usah malu kalau mau kiss, kalau mau peluk papa mamanya tuh enggak apa-apa adik-adik. Walaupun adik-adik sudah besar, enggak masalah. Itu bukti, itu tanda ekspresi kasih sayang adik-adik kepada orang tua adik-adik. Lalu Tante tanya lagi, siapa di sini yang suka berkata, I love you papa, I love you mama? Atau ada yang gak pernah nih ngomong seperti itu? Karena malu Tante sudah gede aku, gitu ya. Oh, adik-adik, Tante kasih tahu, gak apa-apa kalau adik-adik mau ngomong seperti itu sama papa mamanya. Pasti mereka senang sekali. Nah, satu pertanyaan lagi. Siapa yang suka membantu orang tua di rumah? Entah mencuci piring, entah menyapu, entah itu menyiram tanaman, atau hal yang lain. Oke, Tante percaya adik-adik semua yang di rumah Philadelphia Kids ini semuanya suka menolong orang tuanya. Amin. Ya, adik-adik itu tadi mencium, memeluk, berkata I love you, terus membantu orang tua, itu adalah tanda kalau adik-adik itu sayang kepada orang tua, papa atau mama. Nah, adik-adik, pagi hari ini Tante akan bercerita tentang seorang perempuan yang sayang kepada Tuhan Yesus, yang sayang sekali, seperti yang dilakukan adik-adik kepada papa mama. Tapi kira-kira apa yang dilakukan oleh perempuan ini ya? Dan siapa namanya ya? Adik-adik nanti bisa baca di Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tante tidak akan bacakan semuanya.
Karena apa? Untuk menyingkat waktu, adik-adik nanti bisa baca masing-masing di rumah. Atau sekarang buka Alkitabnya, ketika tante cerita, adik-adik sekaligus bisa menyimak dari Alkitab adik-adik masing-masing. Oke, jadi adik-adik, perempuan ini bernama Maria. Maria, pernah mendengar nama ini? Ya, tapi bukan ibu Yesus ya. Ini adalah salah satu sahabat Tuhan Yesus. Ceritanya diawali pada saat Tuhan Yesus bersama para muridnya pergi ke sebuah tempat, ke sebuah desa bernama Betania. Wah, namanya mirip dengan nama tante ya, Beta. Ada betanya ya, namanya Betania. Desa ini letaknya di mana? Letaknya sekitar 1 mil dari kota Yerusalem, di sebelah timur kota Yerusalem. Dan di sebelah tenggara Bukit Zaitun, itu letak desa Betania. Ngapain ya Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke sana? Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke sana itu mengunjungi para sahabatnya. Siapa sahabatnya? Sahabatnya adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Siapa itu Lazarus? Lazarus itu adik-adik adalah sahabat Tuhan Yesus yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Lazarus sudah meninggal, tetapi Tuhan menolong, Tuhan membangkitkan Lazarus lagi. Jadi Tuhan Yesus ke sana waktu itu mengunjungi mereka. Dan kejadian itu terjadi 6 hari sebelum Paskah itu terjadi. Ketika Tuhan Yesus datang ke Betania, ternyata mereka, para sahabatnya ini sudah menyiapkan perjamuan makan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus ke sana dijamu makan. Mereka makan bersama adik-adik. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika mereka sedang makan bersama, tiba-tiba Maria datang adik-adik. Maria datang membawa sebuah botol berisi setengah kati minyak narwastu. Wow, minyak apa ya itu? Adik-adik, setengah kati ya. Jadi 1 kati itu kira-kira itu 600 gram. Adik-adik bisa perkirakan ya, bisa bayangkan seberapa banyak minyak itu. Nah, adik-adik, apa ya yang dilakukan oleh Maria dengan minyak yang dia bawa itu? Waktu itu Maria mendekati Tuhan Yesus. Dan ternyata minyak itu dituang di kaki Tuhan Yesus adik-adik. Dituang untuk apa? Mengurapi Tuhan Yesus. Dan adik-adik mau tahu harga minyak itu adik-adik? Minyak itu kalau dijual harganya 300 dinar. Nah, 1 dinar itu setara dengan upah pekerja dalam 1 hari. Jadi kalau dikalikan nih, kira-kira harga minyak itu setara dengan upah pekerja dalam 1 tahun. Wow, mahal sekali ya. Wow, minyak semahal itu hanya untuk menyeka, mengurapi kaki Tuhan Yesus. Bayangkan adik-adik. Wow, sayang sekali ya. Minyak semahal itu hanya untuk demikian. Tetapi adik-adik,
apa yang dilakukan oleh Maria ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika para muridnya melihat hal itu dan orang banyak melihat hal itu, ada satu orang murid Tuhan Yesus yang protes. Protes itu apa sih? Protes itu gak suka dengan perilaku tindakan Maria, makanya dia protes. Dia gak setuju. Yudas Iskariot ini ngomong seperti ini adik-adik. Kenapa minyak itu tidak dijual saja 300 dinar, lalu uangnya kita bagi-bagi kepada orang miskin? Nah, baik ya. Tapi adik-adik, ternyata omongan Yudas Iskariot ini itu hanya untuk apa? Hanya untuk menutupi niat hatinya yang jelek. Ternyata di dalam hatinya ada niat yang buruk. Adik-adik mau tahu, Yudas Iskariot itu adalah bendaharanya Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang memberi persembahan untuk Tuhan Yesus, uangnya itu disimpan oleh Yudas. Dan Yudas ini sukanya sering sekali mencuri uang persembahan itu. Jadi Yudas ini suka mencuri adik-adik. Makanya ketika dia melihat minyak semahal itu, dia ngomong seperti itu. Karena ada niat buruk di hatinya. Dia berpikir kalau uangnya itu dipersembahkan kepada Tuhan, aku yang bawa nih. Aku bisa dapat untung banyak dari uang itu. Dia bisa ambil keuntungan dari situ. Wow, seolah-olah baik omongannya Yudas, tetapi ternyata dia niat jahat ada di hatinya. Tuhan gak suka itu. Lalu Tuhan bicara seperti ini, menjawab protesnya Yudas. Jangan kau apa-apakan Maria. Jangan halang-halangi Maria untuk melakukan itu. Jangan tahan Maria, karena dia sudah melakukan yang terbaik. Dia itu sedang mempersiapkan hari penguburanku. Loh, maksudnya apa? Iya adik-adik, jadi itu Maria melakukan mengurapi kaki Tuhan Yesus itu. Maria sebenarnya sedang mempersiapkan Tuhan Yesus untuk dikuburkan. Ya, karena waktu itu kejadian itu terjadi 6 hari sebelum Paskah terjadi. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini, kalau kalian mau memberi orang miskin itu akan selalu ada di sekitar kalian. Kalian bisa memberi kapanpun, tetapi waktunya Tuhan Yesus dengan mereka pada saat itu tinggal sebentar lagi. Jadi ketika Maria memberi persembahan yang terbaik yang bisa dia berikan itu, jangan halang-halangi dia. Jangan dilarang. Terus Tuhan memuji perbuatan Maria ini. Apa yang dilakukan oleh Maria ini akan diingat selalu. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Maria ini? Adik-adik, kita belajar pengabdian Maria, rasa sayang Maria kepada Tuhan. Dia buktikan sungguh-sungguh, tidak hanya di bibir, Tuhan Yesus, aku sayang kepadamu, tidak. Tetapi dia sungguh-sungguh membuktikannya. Dia memberi apa yang dia punya. Walaupun minyak itu harganya mahal sekali, tetapi Maria tidak merasa sayang. Maria tidak eman-eman untuk memberikan minyak itu buat Tuhan. Untuk menyeka, untuk membasuh, untuk apa? Mengurapi kaki Tuhan Yesus. Dan dia menunjukkan kerendahan hatinya untuk apa? Dia rendah hati menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Wow, perbuatan Maria ini sungguh luar biasa adik-adik. Nah, lalu
Apa sekarang bukti kasih sayang adik-adik kepada Tuhan kalau Maria membuktikan dengan caranya? Lalu adik-adik bisa membuktikan dengan cara bagaimana ya? Kan Tuhan Yesus kelihatan Tante Beta. Tuhan Yesus gak kelihatan, gak bisa dipegang, gak bisa dicium, gak bisa dipeluk. Lalu gimana caranya membuktikan kasih kepada Tuhan? Ini caranya, adik-adik, memang Tuhan tidak kelihatan, tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan tahu isi hati adik-adik, apakah adik-adik sungguh-sungguh sayang kepadanya atau tidak. Atau adik-adik hanya di bibir saja mengucapkan sayang kepada Tuhan. Jadi buktikan dengan cara adik-adik mau berkorban untuk Tuhan. Berkorban apa? Berkorban waktu. Berikan waktu adik-adik untuk berdoa. Berikan waktu adik-adik untuk memuji Tuhan. Berikan waktu adik-adik untuk membaca firman Tuhan. Berikan waktu adik-adik untuk apa? Untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari dengan saat teduh. Daily bread-nya. Terus berikan waktu adik-adik untuk apa? Untuk ibadah online seperti hari ini. Lalu apalagi? Berikan waktu adik-adik untuk berbuat baik kepada semua orang, kepada siapa saja. Nah, itu tanda, itu bukti adik-adik. Kalau adik-adik mau mengasihi Tuhan. Ya, siapa yang mau melakukannya? Tante percaya semuanya pasti mau belajar melakukannya. Katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan, aku mau buktikan bahwa aku sayang Tuhan Yesus. Ini bukti sayangku Tuhan kepada Tuhan. Amin. Sekarang Tante sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tante percaya Roh Kudus menolong adik-adik untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Membuktikan rasa sayang adik-adik kepada Tuhan Yesus. Tante akhiri ibadah hari ini di dalam doa. Mari adik-adik tutup Alkitabnya, semuanya duduk yang baik. Kita akhiri dalam doa, lipat tangan, pejamkan matanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji-Mu dan kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar seperti Maria yang tidak pelit, tidak eman-eman ketika dia memberi untuk Tuhan. Bahkan dia memberi yang terbaik. Minyak yang mahal yang dia miliki dia persembahkan untuk mengurapi kaki-Mu Tuhan. Bahkan Maria menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Tuhan. Kami mau belajar untuk memberi, berkorban buat Tuhan. Dengan apa yang kami miliki, yaitu waktu kami. Kami mau buktikan bahwa kami sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan tidak bisa kami lihat, tetapi kami merasakan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, sekolahnya diberkati, masa depannya diberkati, orang tuanya diberkati. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semuanya. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan apapun yang menjadi pergumulan dan kebutuhan anak-anak-Mu, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya dan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita sudah selesai beribadah pagi ini. Tapi sebelum Tante akhiri, Tante ingatkan sekali lagi adik-adik, jangan lupa adik-adik harus setia belajar memberi persembahan untuk Tuhan. Dengan cara gimana? Celengan yang sudah adik-adik terima, gunakan itu untuk apa? Untuk nyelengi, untuk memberi buat Tuhan. Seberapapun yang adik-adik bisa beri untuk Tuhan, masukkan ke dalam celengan itu.
atau dengan persembahan persepuluhan adik-adik. Kalau adik-adik diberi uang oleh orang tua atau kakek nenek, berikan 1/10-nya, 10%-nya untuk Tuhan. Lalu kalau sudah terkumpul, buka celengannya, ambil uangnya, masukkan ke dalam amplop dan persembahkan untuk Tuhan. Bisa dititip kepada orang tua atau guru-guru sekolah minggu. Bisa japri lewat WA ya. Oke, terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah memberi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Yang belum bisa memberi, Tante percaya Tuhan juga akan memberkati adik-adik berlimpah-limpah. Ya, sekarang Tante akan ingatkan adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa saja itu? Rajinlah menggunakan masker pada saat bepergian. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, selalu adik-adik menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan terakhir, mengurangi bepergian. Kalau nggak penting, nggak usah pergi dulu, di rumah dulu saja ya. Oke, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di online kelas minggu depan. Bye. Tuhan Yesus memberkati.